Selamat siang Bapak Ibu, berkah dalam. Terima kasih atas kedatangannya pada pertemuan siang hari ini. Pada pertemuan siang hari ini kami dari CGP Calon Guru Penggerak Angkatan 4 Kota Semarang akan membagikan apa yang sudah kami peroleh selama ini terkait dengan modul 1. Jadi nanti kami akan mensosialisasikan materi dari modul 1 untuk diimbaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, mari sebelum kita mengawali kegiatan pada siang hari ini, kita mohon berkah dari Tuhan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan mohon untuk Bu Martina memimpin dengan doa pembukaan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pada pagi hari ini, kami akan menyampaikan sosialisasi modul 1 berkaitan dengan refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu sekalian, menurut dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat. Ya, kekuatan kodrat. Kodrat itu sudah dasar ya, yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Semuanya harus kita antar untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebetulnya kita itu akan menyiapkan anak kita itu untuk hidup di masyarakat ya, sesuai kodratnya. Kadang anak itu nggak pinter matematika, bukan berarti ketika harus berhasil itu matematikanya baik ya, tetapi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup. Bahasanya agak susah nih ya, memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak ya. Maka kalau yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada kita semua bahwa pendidikan karakter itu sangat penting ya, untuk anak-anak saat ini. Untuk apa? Untuk memperbaiki lakunya hidup mereka ya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Bapak Ibu cermati berita terakhir, namanya saya lupa, sampai ditetapkan sebagai koruptor termuda. Kakak ya, pinter nggak orangnya? Menurut Bapak Ibu orangnya pinter nggak? Pinter, jelas. Ketika muda sudah jadi politisi itu sudah mesti pinter, secara akademis itu pinter. Tetapi ketika ya laku hidupnya itu yang tidak pas, menyebabkan bisa terjerumus ya, maka karakter itu sangat menjadi hal yang sangat penting sebagai dasar untuk anak-anak kita tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Ngarso song tulodo itu maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi di depan kita itu menjadi contoh bagi anak-anak kita. Madya mangun karso, di tengah akan membangun bersama dengan mereka. Tuturi handayani, iya, memberikan semangat, dorongan. Di belakang kita memberikan semangat, dorongan kepada anak didik kita ya. Selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat kita berikan kepada anak-anak kita dengan 3 filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut. Kodrat anak, sebetulnya apa yang dimaksud dengan kodrat anak? Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Bapak Ibu sekalian, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan diri. Kira-kira kalau menurut Masnya Yohanes ada enggak ya ini ya?
Nilai apa yang biasa ditanamkan di sekolah berkaitan dengan ini? Berkarakter, dan kekuatannya sendiri itu masa apa Bu Krisna ya? Mandiri, betul ya. Selaras. Berarti kalau Bapak Ibu menghidupi nilai-nilai yang ada di SMP Yohanes 23, sebetulnya Bapak Ibu juga mendasarkan pendidikan kita itu berdasarkan ajaran KHD atau Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat ya. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Bapak Ibu, merdekanya hidup batin bagi seorang anak itu terdapat dari pendidikan. Ya. Merdeka batin itu pendidikan, merdeka lahir itu pengajaran. Kodrat anak bermain ya, yang tadi kodrat anak merdeka, sekarang kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak, jadi maklum sajalah walau SMP itu pasti jiwa bermainnya itu masih ada, karena itu termasuk kodrat anak ya. Kodrat bermain. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karsa, karya, pekerti sudah ada pada diri anak. Sebetulnya anak-anak kita itu sudah mempunyai cipta, mempunyai rasa, karya, dan pekerti. Ya. Tadi kita yang tiga tadi, di depan kita memberi contoh, di tengah kita membangun, di belakang kita mendorong. Maka mari kita refleksikan apakah pembelajaran kita juga sudah mengakomodir salah satu unsur dari kodrat anak, bahwa kodrat anak adalah bermain. Ya. Ini sudah sangat selaras dengan apa yang coba diterapkan pada sekolah penggerak, yaitu game based learning. Saya balik ya. Nah, masih ingat ini apa Bapak Ibu? Dakon. Masih bisa cara mainnya? Masih ya. Ternyata ini masuk dalam mata pelajaran matematika. Betul ya Bu Lucy ya? Menghitung, strategi, ya, itu masuk. Ya. Bapak Ibu, saya lanjutkan bahwa pendidikan itu harus berpihak pada anak, ya. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Kalau kemarin saya sharing mengkonotasikannya dengan melayani, ya. Melayani pada anak-anak apapun keadaannya, apapun bentuknya, semendengkelkan apapun mereka ada yang dalam kehidupan sehari-hari. Kan? Ada toh dalam kelas itu anak-anak khusus ya, yang kita merasa kadang jengkel dan lain sebagainya. Ya. Pokoknya pendidikan harus terletak dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat menghamba pada anak dengan semurni-murninya, seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, ya, ini sedikit flashback, ya, tercetus dari suatu penyesalan yang pernah dirasakan oleh Suwardi Suryaningrat. Ya, Ki Hajar Dewantara itu namanya adalah Suwardi Suryaningrat. Ketika menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan ketika dia dibuang di luar negeri, ya. Tangis Asti yang tiada henti-hentinya dirasakan sebagai suatu hambatan yang mengganggu tugasnya. Lalu dengan serta-merta diseretnya anak itu keluar dan tanpa berpikir panjang, dibiarkannya Asti kecil menangis di balik hempasan pintu rumah. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikirnya. Dia lari secepatnya, lalu dibukanya pintu dan Asti sudah tampak biru, menggigil kedinginan. Suwardi menyesal, sangat menyesal sambil memeluk anaknya yang sedang tersengal-sengal. Berurai air mata itu terucaplah kata kasih sepenuh hati. Kowe bakale tak mulyaake sak lawase. Itu yang disampaikan oleh Suryadi Suryaningrat pada anaknya. Konon ceritanya putra dari Ki Hajar Dewantara yang pertama ini juga berkebutuhan khusus atau bagaimana seperti itu. Konon ceritanya, jadi kita juga
belum mempunyai dasar yang benar-benar kuat. Kowe bakal tak mulyakake salawase, artinya selamanya engkau akan aku muliakan. Tuhan mendengar kata umatnya, apa yang akan terjadi, terjadilah. Asti tidak pernah dapat mengurus dirinya sendiri hingga sekarang. Betul ya? Jadi ini Asti tidak pernah dapat mengurus dirinya sendiri hingga sekarang. Seluruh keluarga selalu berusaha untuk dapat melayani keperluannya. Pengalaman Suwardi menjadi salah satu teori pendidikan dalam perguruan yang dicita-citakan. Jadi memang kondisinya ya tidak bisa mandiri. Bapak Ibu sekalian, masih memberikan pemikiran Gade bahwa anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Mauku muridku kayak gini. Atau Bapak Ibu yang kagungan putra ini, mau saya, anak saya harus gini. Anak-anak bukan kertas kosong yang bisa kita gambar sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi mereka mempunyai kodratnya masing-masing ya. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi untuk menebalkan garis samar-samar tadi agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pertanyaannya, bagaimana menebalkan? Menebalkan laku dengan kekuatan konteks diri, anak, dan sosiokultural budaya. Maka Bapak Ibu, di sekolah penggerak, kita memang diajak untuk kembali ke budaya lokal. Ya namanya Semarang, nilai-nilai budaya yang bisa dikembangkan apa ya kita kembangkan. SMP Yohanes punya nilai budaya apa sebetulnya yang bisa ya. Terus yang kedua adalah mengenal dan menguasai teks SD kelas 1 sampai kelas 3. Pengenalan riset, proyek, durasi pendek 1 minggu dapat berkelompok. Memperdalam IT, memperluas konteks keterampilan bertanya SD kelas 4 ke atas ya. Dan sampai tahapan belajar mandiri ya. Maka di sini dikelompokkan menjadi wiraga, wirama dan wirama. Ya, nanti saya juga belum begitu paham maksudnya, masih tahap belajar. Nah ini Bapak Ibu, wiraga 0 sampai 8, wiraga wirama 8 sampai 16 ya. Wirama 16 sampai 24 ya. Kita berada pada fase mana Bapak Ibu konteks di anak kita? Wiraga wirama dan ini ya. Ya. SMP itu ternyata ada yang 17 tahun loh ya tadi ya. Anak kita kelas 7. Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks sosiokultural. Ya. Maka kita mengangkat nilai budaya yang ada di wilayah kita. Ini contoh ya. Menebalkan laku dalam sosial budaya untuk budaya Manggarai. Nah, Bu Martina tahu enggak ini ya? Toing, titong, toming. Toing itu mengajar, titong itu menuntun, toming itu teladan. Menebalkan laku untuk dalam bahasa sosial budaya Jawa Barat. Ada yang terkenal dengan niti surti, niti harti, niti bukti, niti bakti, niti jadi. Kalau di Bali, Triharta Karana, 3 asal kebahagiaan, harmoni dengan Tuhan, manusia, dan alam. Menurut Bapak Ibu, untuk kita di Semarang, adakah untuk menebalkan laku dengan konteks sosiokultural? Nah, itu kemarin juga sudah disampaikan untuk saran singkat. Tidak hanya satu ya Bu ya, Adiling diri, Toto Lati, terus Adiling Rogo, Joko, Busono, Asining, udah ya 2 ya, Asining diri sama Asining Rogo ya Pak ya. Tuh ya, boleh bisa Bu Crispin. Ada lagi Bapak Ibu. Wah, sapa sing nandur bakal ngunduh, sapa sing temen bakal tekan. Ya. Oke, Bapak Ibu lanjut ya. Biar Bu Martina sambil berpikir dulu. Dasar pemikiran yang berikutnya adalah budi pekerti.
Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat, ya. Ning bawono. Ya, Pak. Buwono atau bawono? Buwono. Ya, bisa itu. Itu juga bisa masuk dalam karakter pelajar Pancasila. Gotong royong, ya. Kerjasama, ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu, dasar pendidikan KHD petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Seorang petani pada hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam jagung, misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air. Bapak Ibu ya, petani itu kan mulai dari, ini karena saya anak petani jadi tahu, mulai dari menyiapkan bibitnya, menyiapkan lahannya, memelihara, memupuk, menyiram, menghilangkan hama-hama. Itu adalah hakikatnya pendidikan. Kita menyiapkan lahan, menyiapkan anak didik kita juga membantu mereka menghilangkan gangguan-gangguan yang mereka alami sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Nih contohnya, ditanam, mulai tumbuh, proses kan, betul? Kalau saya ingat Bu Kristi itu sering mengatakan prosesnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, relevansi filosofis KHD. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menurut KHD, menuntun kita di pendidikan abad 21, kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Ya. Selamat dan bahagia, well-being ya. Masa lampau menuntun pendidikan ya. Masa kini pendidikan gotong royong tadi disampaikan, kolaboratif, reflektif, kritis. Masa depan murid humanis. PR kita Bapak Ibu, murid humanis, penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia ya. Murid yang humanis ya, itu penting ya. Tuh Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan paket 1.1 dulu. Baik Bapak Ibu, akan saya lanjutkan pada modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif ya. Bapak Ibu sekalian, ini depan nih Ibu Novi nih yang barusan mengalami nih. Ada anak ya terlambat, betul ya Bu ya. Orang tuanya tidak terima ya, tidak terima. Orang tuanya sudah takut dulu ya. Anaknya dihukum, anaknya dimarahi dan lain sebagainya. Padahal pada kenyataannya ketika kita menjumpai anak kita yang terlambat, apakah kita juga hukum secara fisik? Tidak ya. Kadang cuma diminta ambil sampah dan lain sebagainya ya. Tetapi stigma atau paradigma masyarakat itu barangkali sudah terpatri yang lama bahwa hukuman itu fisik. Ya, seperti itu. Ya, hukuman itu fisik. Bapak Ibu, pada modul 4 ini kami akan menyampaikan berkaitan dengan perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin dan motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Nanti kita bisa lihat motivasinya anak ini apa toh? Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mari kita lihat perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol ya. Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sering kita lakukan? Iya. Mengajak anak-anak itu sesuai dengan pandangan yang sama dengan kita ya. Tapi tidak semuanya ya.
kadang kita lakukan seperti itu. Kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kowe iki lho salah terus, ya, misalkan seperti itu ya. Kamu kok selalu melakukan itu? Nah, pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Setuju Bapak Ibu? Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintahkan diri. Ini pengolahan dirinya sangat besar. Kita lanjutkan dengan teori motivasi perilaku manusia. Ya, satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kelas Bapak Ibu punya peraturan? Punya. Kelasnya punya peraturan. Sekolah punya peraturan? Punya, ya. Di sini tuliskan mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Kok pakai kendaraan? Keselamatan. Yang diselamatkan apa? Kepala. Kalau kita mengubah, kita mempunyai keyakinan kalau kepala kita itu penting. Penting. Maka kalau kita mempunyai keyakinan kepala kita itu penting, kita akan berusaha bagaimana? Melindungi. Ini kan? Kalau peraturan dari luar, ya. Kalau keyakinan itu dari dalam. Terus kita lanjutkan, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kesehatan. Kalau dari keyakinan Bapak Ibu, itu kan peraturan. Kalau dari keyakinan kita, menyelamatkan orang lain, paling tidak keluarga misalkan, ya kan? Jadi yang muncul dari dalam diri itu justru lebih kuat. Maka kita tanamkan kepada anak-anak kita juga keyakinan Bapak Ibu. Kalau mereka yakin, mempunyai keyakinan, misalkan mereka belajar sungguh-sungguh, tanggung jawab, itu muncul dari dalam diri, ya. Bukan dari peraturan. Ini untuk tabel keyakinan kelas. Misalkan hormat, kami meyakini bahwa semangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ya. Mari kita coba Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Tanggung jawab, ya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Mari Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi, ya. Mari kita lihat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman, sanksi atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Tuh. Kan kalau konsekuensi kan nggak ada korelasinya dengan dia tidak terlambat kan? Iya. Lari mengelilingi lapangan, basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Bapak Ibu, kalau hukuman itu kadang tidak ada korelasinya dengan apa yang dia lakukan. Wong dia terlambat kok sanksi hukumannya mencatat. Tetapi seharusnya kita memberikan konsekuensi sesuai dengan apa yang dia lakukan. Karena terlambat ya konsekuensinya seharusnya yang berhubungan dengan keterlambatan, tidak menulis, kan tidak ada korelasinya. Seringkali yang kita jumpai pada anak kalau kita memberi hukuman ini, marah, anak bisa merasa marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai, ya. Kalau konsekuensi itu bisa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Nah, itu termasuk dalam penghukum. Tak ketak we lah kadang kita ya. Hasil memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Dampak pada murid merasa rendah diri. Ya. Bapak Ibu, maka harapannya kita berada pada fungsi kontrol yang mana? Sebagai manajer. Saya senang, nanti kalau sudah sadar tinggal dilakukan ya Bu. Ya, sebagai manajer ya. Karena apa? Dengan sebagai manajer nanti dampaknya adalah murid bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaikinya diri ya. Nah, saya akan masuk ke restitusi bagian terakhir ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. 9 ciri restitusi ya. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Ya. Seringkali kita lebih ke pemaksaan pada anak. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Ya. Tetapi kalau restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Ya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, karakter sesuai ini masuk kan? Dan restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada segitiga restitusi ya. Setiap orang pasti pernah melakukan ini, menstabilkan identitas. Ini dulu dimulai dengan validasi identitas yang salah, validasi tindakan yang salah ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kalau misalkan anak itu ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, misalkan tadi keyakinan kelas ya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, misalkan ya. Tahapan restitusi, menstabilkan identitas dulu, tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, validasi tindakan salah, yaitu membantu siswa mengenali basic need, apa yang dia butuhkan ya. Kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu ya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need ya. Kebutuhan dasarnya power, freedom, love and belonging, fun and survival. Kebutuhan dasar manusia ya. Tadi cinta, kasih, rasa memiliki dan dimiliki tadi ya. Love and self-belonging, penguasaan, kebebasan, kesenangan dan bertahan hidup. Anak baru menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan yang lain ya. Nilai
apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, misalkan nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas I yang ideal seperti apa yang kalian inginkan, ya. Kamu ingin menjadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, atau kamu menjadi orang yang seperti apa, ya. Ini tahapan untuk menggali mereka sesuai dengan keyakinan kelas yang mereka miliki. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa melaksanakan segitiga restitusi dalam kita menangani permasalahan yang ada di kelas, ya, harapannya anak itu semakin dikuatkan, ya, dengan anak itu semakin memiliki karakter yang kuat dengan kita menggunakan tahapan sebagai segitiga restitusi. Ya. Kira-kira bisa dicoba Bapak Ibu? Bisa. Kan nggak harus langsung anak salah langsung di gitu kan? Ya, kita mencoba melihat, ya, anak mulai dari menstabilkan identitas sepertinya apa toh yang kamu lakukan, ya. Ngopo toh. Jadi kita mencoba mengajak mereka untuk melihat, ya. Sampai akhirnya nanti menurut keyakinan kelasmu seperti apa sehingga anak itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, mungkin ada tanggapan, sharing, karena saya yakin banyak kekurangannya, karena saya juga baru mendapatkan, ya. Mungkin ada tanggapan atau sharing Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada, saya cukupkan. Cukup? Cukup, terima kasih. Oh, tidak apa-apa. Kalau cukup, terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan kita pada siang hari ini, sungguh luar biasa. Saya bisa menyampaikan apa yang saya peroleh kepada Bapak Ibu sekalian. Dan kalau nanti membutuhkan saya bisa share di grup tentang materi ini, dan harapannya mari kita membangun budaya positif di sekolah kita, ya. Ya, kita kurangi hukuman-hukuman yang biasa kita lakukan. Mari kita mencoba beralih ke konsekuensi yang kita berikan pada anak-anak. Terus kalau nanti kita dalam rangka membangun budaya positif, kalau kita menjumpai permasalahan pada anak-anak, mari kita mencoba menggunakan segitiga restitusi. Ya. Bapak Ibu juga tadi sudah mempelajari mengenai 5 fungsi kontrol. Bapak Ibu berada di mana untuk fungsi kontrolnya, sehingga budaya positif bisa terbangun di SMP Yohanes 23 Semarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Kita akan mengakhiri pertemuan pada siang hari ini dengan berdoa malaikat Tuhan, dilanjutkan dengan doa penutup. Pada Bu Christine kami mohon untuk doa malaikat Tuhan dan doa penutup. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya, dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas. Terima kasih, kami persilahkan kalau mau melanjutkan aktivitas.